Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur. Aliansi Masyarakat Perjuangan Kalimantan Timur Siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Kalimantan Timur. aspirasi masyarakat Kalimantan Timur. Jangan makan. Jangan makan! Jangan makan! Setelah kemarin viral, Wakil Gubernur Kalimantan Barat ya yang menantang Kang Deddy Mulyadi untuk turun ke Kalimantan Barat menyelesaikan permasalahan jalan yang luar biasa rusaknya, yang sudah menjadi lumpur ya. Dan masyarakat di Kalbar juga manggil-manggil Kang Deddy Mulyadi, "Kang Deddy, ayo, saya pinjam kamu 3 bulan saja." Ini yang tersinggung malah Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan malah menantang Kang Deddy Mulyadi. Aduh, bagi saya kok pejabat baper gitu loh. Kok pejabat baper gitu. Itu belum reda ya. Sekarang malah muncul lagi Gubernur Kalimantan Timur, yang mana dia itu belanja APBD 8 miliar untuk mobil dinas, kemudian renovasi rumah dinas 25 miliar. Tidak memperdulikan ya dato dari Pak Presiden Prabowo yang mengatakan sebelumnya, jangan kamu itu memboroskan anggaran kalau masalah publik seperti sarana prasarana belum beres, gitu kan? Lalu apa reaksinya? Apa reaksi masyarakat ketika beberapa pejabat di Indonesia tidak mengikuti langkah Kang Deddy? Luar biasa, Pak. Sekarang masyarakat mendatangi kantor Gubernur Kalimantan Timur. Bahkan DPR-nya juga sama didatangi. Dan saya lihat, Pak, di berita tadi. Wah, berapa belas kompi polisi itu ya. Diturunkan menjaga kantor Gubernur dan menjaga kantor DPD ya. Luar biasa. Nah, ini semakin seru sekali ya. Mari kita lihat dulu pada video ini ya, agar tidak salah paham. Anggaran 8,5 M dan 25 M. Masa siap aksi di kantor Gubernur Kaltim pada 21 April. Ya, bahkan Pak Polisi ini sudah menyiapkan skema untuk yang aksi. Ribuan polisi siap diturunkan untuk menjaga kantor Gubernur dan kantor DPRD provinsi di sana. Di tengah mencuatnya isu efisiensi anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, gelombang protes dari masyarakat mulai menguat. Kenapa? Karena gini loh Pak, kalau misal kepentingan publiknya sudah selesai, infrastrukturnya sudah beres, ya, lalu kemudian mau gaya-gayaan untuk membeli mobil dinas 8,5 M untuk kemudian membangun atau merenovasi rumah dinasnya 25 M itu saya kira nggak akan terlalu menjadi problem karena kebutuhan publiknya sudah terpenuhi, infrastrukturnya sudah bagus dan lain sebagainya. Ini kan infrastruktur hancurnya luar biasa. Gubernurnya malah kemudian membeli mobil untuk melintasi infrastruktur yang rusak. Ini kemudian malah akan merenovasi rumah dinasnya 25 M. Ormas uang sakunya 40 jutaan lebih. Tenaga ahlinya katanya, tenaga ahlinya nih 100 miliar. Gelo. Astagfirullahaladzim. Mana tahan. Wajar tuh masyarakat kemudian murka, marah kan. Ini mudah-mudahan jadi contoh untuk pejabat di wilayah yang lain di republik ini. Jangan macam-macam ini teh usum balik pejabat ya. Usum bener pejabat itu sekarang. Jangan asal-asalan. Kalian pasti akan menjadi sorotan banyak orang. Bukan hanya kemudian masyarakat kalian, tetapi masyarakat se-Indonesia. Udah ini zaman medsos. Ya, nggak akan tahan kalian ngadapi masyarakat ini yang se-Indonesia ini. Karena kita menaruh empati kepada masyarakat Kalimantan Timur itu tuh. Kesan betul punya pemimpin yang model begitu. Ribuan warga bersama mahasiswa berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kaltim dan kantor Gubernur Kalimantan Timur pada 21 April 2026. Aksi ini dipicu polemik kebijakan anggaran yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat, termasuk sorotan terhadap rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar, serta pembangunan rumah jabatan dengan nilai mencapai 25 miliar. Seiring persiapan aksi, panitia telah mendirikan 3 posko sebagai pusat koordinasi. Dukungan ini juga terus mengalir dari masyarakat, termasuk dalam bentuk donasi untuk menunjang pelaksanaan aksi. Aduh, kalau sudah seperti ini Pak, kalau masyarakat yang sudah menginginkan bahkan sudah membuat posko, orang sudah berbondong-bondong kemudian ngasih bantuan ke sana, udah kelar Pak. Irma Suryani, relawan aksi 21 April, menyebut keresahan publik semakin mencuat akibat berbagai kebijakan yang dinilai kerap menimbulkan polemik. Gerah ya, selalu berunder, selalu bikin gaduh.
ujar Irma. Ia menjelaskan aksi tersebut membawa 3 tuntutan utama. Pertama, mengevaluasi seluruh kebijakan pemerintah Provinsi Kaltim. Kedua, menghentikan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga, mendesak DPRD Kaltim agar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Menurut Irma, dugaan praktek KKN menjadi salah satu isu yang paling disorot. Ia menyinggung adanya keterkaitan kekuasaan yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Kalau gubernurnya sudah ketua DPRD, terus gimana? Mau selesai di meja makan, ucapnya. Selain itu, kebijakan anggaran yang dianggap tidak berpihak pada rakyat juga menjadi perhatian. Irma mencontohkan sejumlah pengeluaran yang dinilai tidak mendesak, seperti pengadaan fasilitas mewah. Itu salah satu yang menghabiskan anggaran. Rumah jabatan 25M, mobil dinas, ada beli akuarium, alat fitness, meja biliar. Itu untuk apa? Lamun ayah di Jawa Barat, pejabat model kieu geus. Moalila tangga jabatna. Tidak akan lama lagi dia menjabat. Desakan masyarakat pasti akan sangat deras, saudara. Kalau ada di Jawa Barat. Nih, Kalimantan Timur pada akhirnya kan gerah masyarakat. Nggak tahan, Pak. Ini dipermainkan masyarakat itu dengan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan, dikeluarkan oleh gubernurnya. Ya, sederhana sekali lagi. Ketika kita mau menilai pejabat ini baik atau tidak, ukur dari alokasi anggaran yang kemudian dikeluarkan ini lebih banyak untuk kepentingan publik atau yang tidak penting-penting ini, kepentingan pribadi. Akuarium, coba apa urgensinya akuarium? Alat fitness, gelo, nepikeun ka meulikeun fitness. Akuarium, Pak. Eling. Buat apa? Dan anehnya gini. Ya kan berenang aya nu ngontrol dirinya teh anggota dewan. Apakah boleh secara aturan untuk membeli kepentingan-kepentingan model begini? Apakah dibiarkan sama anggota dewannya juga? Jadi itu ya visual yang ditampilkan oleh channel YouTube Manusia Plural Bapak Muhammad Rafiq. Mohon izin. Pelajaran apa yang kita ambil dari kejadian itu? Ya, jadi sebagai pejabat kita harus sadar bahwa ini adalah negara demokrasi, ya, bukan negara kerajaan gitu ya. Jadi kita harus siap dikritik, kita harus siap diberi arahan, karena pada sejatinya negara Republik Indonesia, ya, demokrasi ini pemimpin tertinggi adalah di tangan rakyat. Yang mana kita sebagai masyarakat juga sudah muak sebetulnya. Padahal kita kan punya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi rakyat yang mana yang mereka wakili? Kan banyak aspirasi kita yang tidak disampaikan oleh DPR ke pusat. Malah DPR-nya itu mengawasi rakyat, kan aneh. DPR mengawasi rakyat. Seharusnya DPR itu menyampaikan aspirasi rakyat dan mengawasi pemerintahan eksekutif gitu. Malah dibalik, jangan malah dibalik gitu kan. Saya hanya bisa berdoa semoga ini jadi pelajaran bagi pejabat yang lain. Dan kepada Gubernur Kalimantan Timur, ya, segeralah kamu itu klarifikasi kepada masyarakat. Karena ini bukan main-main. Di Kalimantan Timur, sarana prasarana, jalan-jalan itu rusak luar biasa, rusak ya. Jadi sebelum kamu mementingkan urusan dapur, ya, maka kepentingan publik dulu harus dibereskan. Apabila jalan-jalan sudah bagus sampai ke pelosok, baru kamu itu, ya, memberikan berita yang sangat bagus kepada masyarakat. Karena ini seolah-olah menantang masyarakat. Langsung saja diumumkan di podium, mobil baru, pengadaan mobil baru 8 miliar. Itu luar biasa. Sebagai masyarakat kecil, saya juga mendengarnya sangat sakit hati, Pak. Ketika jalan-jalan rusak, tapi belanja daerah hanya untuk kepentingan kantor, 8 miliar, mobil, renovasi rumah dinas, 25 miliar. Kemudian ada rencana lagi kemarin dengar-dengar untuk biaya pegawai, dengar-dengar 100 miliar. Luar biasa. Di samping kita bersama mendengarkan Presiden Prabowo bahwa harus segera efisiensi anggaran di semua wilayah, di semua daerah. Dan saya melihat Kang Deddy Mulyadi adalah sosok pemimpin yang memang sangat-sangat bagus ya untuk dijadikan figur bagi pemimpin-pemimpin yang lain. Bukan tanpa alasan, Pak. Sebagai masyarakat kecil, saya merasakan sendiri. Contohnya kemarin ada banyak sekali masyarakat yang pengen bayar pajak, Pak. Kan lihatnya udah bagus nih. Kang Deddy Mulyadi mah langsung kasih solusi. Bikinlah surat edaran. Bayar pajak kendaraan nggak usah pakai KTP asli sesuai dengan KTP yang ada di dalam BPKB. Meskipun di Kapolri ada aturan yang dulu sebetulnya tidak boleh dan tidak bisa dilayani ketika seseorang membayar pajak kendaraan nggak bawa KTP asli sesuai dengan BPKB. Itu nggak boleh. Tapi pertanyaannya kan di lapangan, Pak, di lapangan kita nggak bawa KTP asli sesuai dengan BPKB. Dilayani tidak? Dilayani, Pak. Dilayani. Asal ada uang, kan gitu. Masalahnya kan gitu. Ya udah kalau begitu dibikinlah surat edaran oleh. Contoh itu contoh kecil ya. Dan banyak yang lainnya.
Tapi apa hasilnya? Banyak anggota DPR juga yang tidak sepakat ya dengan Kang Deddy Mulyadi. Wajar lah. Kita sebagai pejabat umpamanya harus siap dikritik. Dan Kang Deddy juga dari dulu menyarankan tolong kritik saya. Seperti itu ya. Bagaimana menurut kalian terkait Gubernur Kalimantan Timur? Apakah dia akan klarifikasi atau bertahan dengan komitmennya? Silakan dibaku hantam pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.